Selamat pagi, semangat pagi. Kali ini kita berjumpa lagi, pertemuan kedua. Masih dalam materi bab 1 tentang sub-bab yang kedua. Dalam buku itu ada di halaman 7 sampai dengan halaman 16. Judulnya adalah Kedudukan dan Fungsi Kementerian Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Kita simak bersama materi ini. Mengapa Sejimi berikan peta dengan latar belakang merah putih? Ayo, kita renungkan bersama. Kenapa? Jawabannya sudah sangat jelas, yaitu agar kita semua, terutama kamu para pemudi-pemuda Indonesia, yang suatu saat nanti berbuat sesuatu yang hebat buat Republik ini, dengan segala bakat dan minat untuk Indonesia. Percayalah dan yakinlah kamu bisa. Kita harus percaya. Tentu saja, untuk mengurus negeri sebesar ini diperlukan orang-orang yang profesional di bidangnya. Presiden Republik Indonesia mempunyai orang-orang yang dipercayainya untuk membantu pemerintahan Republik Indonesia dalam bidangnya masing-masing. Pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 17 yang mengatur tentang Kementerian Negara. Dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, hingga ayat keempat. Gambar ini adalah gambar Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama para menterinya di Istana Negara. Presiden dan Wakil Presiden bersama para menteri membangun bangsa Indonesia ini. Gambar berikutnya merupakan pelantikan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 di Istana Negara. Sekali lagi, mereka semua adalah orang-orang yang hebat dan profesional di bidangnya masing-masing untuk Indonesia Raya, Ibu Pertiwi tercinta. Ini merupakan puluhan gambar garis miring logo Kementerian Negara Republik Indonesia dengan bidangnya masing-masing dan tugas pokok serta fungsinya masing-masing. Dari berbagai puluhan lembaga kementerian ini, Sejimi mengambil beberapa untuk dijadikan contoh. Ini merupakan gambar logo Kementerian Luar Negeri. Indonesia sebagai salah satu negara dari dunia global yang sama-sama melakukan hubungan yang baik itu bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lain, dengan tujuan yang sama, dengan hubungan yang baik dan saling mempercayai satu sama lain. Bagi kamu yang nanti kuliah hubungan internasional, setelah lulus bisa menjadi diplomat di sini, di Kementerian Luar Negeri Indonesia, termasuk menjadi Duta Besar Indonesia. Berikutnya, ini merupakan Kementerian Dalam Negeri. Setiap provinsi di Indonesia mempunyai kepala daerahnya di provinsi masing-masing, dari gubernur, wali kota, serta bupati. Mereka semua berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk urusan setiap provinsinya masing-masing, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Bagi kamu yang ambil nanti jurusan ilmu hukum, ini merupakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setiap warga negara Indonesia, dimanapun dan kapanpun, di mata hukum adalah sama. Siapa tahu, suatu saat nanti kamu ada yang menjadi mengabdi di Kementerian Hukum dan HAM. Berikutnya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Setiap warga negara Indonesia
di seluruh Nusantara Indonesia diberikan pelayanan kesehatan oleh Kementerian Kesehatan. Saat ini, di tengah pandemi COVID-19 ini, Kementerian Kesehatan bahu-membahu untuk membantu masyarakat agar selalu sehat dan sehat. Kita doakan negeri kita dan semua warga negara Indonesia selalu sehat sentosa. Ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita sebagai siswa-siswi SMA, Sekolah Menengah Atas Dharma Yuda, harus mampu menemukan bakat yang unik dalam bidang kita masing-masing, agar one day kita mampu berbuat sesuatu yang hebat, sekali lagi yang hebat dan hebat buat negeri ini. Kami doakan kamu semua mampu dan bisa, percayalah. Kemudian ada yang disebut dengan lembaga pemerintah non-kementerian. Dulu itu disebut dengan lembaga pemerintah non-departemen. Seiring waktu sekarang berubah menjadi lembaga pemerintah non-kementerian atau disingkat dengan LPNK. Kepala lembaga pemerintah non-kementerian bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengkoordinasikan. Dari puluhan lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK, Jimmy ambil beberapa sebagai contoh. Mari kita simak bersama. ANRI, atau yang disebut dengan Arsip Nasional Republik Indonesia. Di setiap provinsi di Indonesia, di setiap lembaga pemerintahan, pasti ada yang namanya arsip, bisa berupa surat, dokumen, majalah, koran, surat kabar, dan sejenisnya. Semua tersebut harus dilindungi, dilestarikan, dan dirawat dengan baik sebagai suatu memori dalam sejarah eksistensi Indonesia. Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Contoh berikutnya ini dia. Sebagai anak Indonesia, kita harus mempunyai hobi membaca, dan hobi membaca ini mempunyai sahabat dekat namanya menulis. Kamu semua sudah mampu mempunyai bakat menulis. Percayalah, apa yang kamu tulis suatu saat menjadi kenyataan karena ide dan imajinasi merupakan dua hal yang mampu diwujudkan dengan segala keyakinan dalam jiwa untuk Indonesia. Perpustakaan nasional ini berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekali lagi, selalu sini katakan, selalu menulis, membaca, menulis. Kombinasi yang unik untuk kita dari SMA, kuliah, dan selama-lamanya. Berikutnya, lembaga BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Di era milenial sekarang, teknologi erat kaitannya dengan anak muda. BPPT ini berkoordinasi dengan Kementerian Riset Teknologi, Badan Riset, dan Inovasi Nasional. Kalau kita ingat kata inovasi, tentu saja inovasi berkaitan dengan suatu penemuan yang baru yang berasal dari imajinasi setiap anak Indonesia, termasuk kita semua, termasuk kamu semua. Terakhir, siapa di antara kita yang sangat ingin menjadi Menteri Republik Indonesia suatu saat nanti? Sekali lagi, di peta ini juga sudah diberikan dari ujung barat Indonesia, Sabang, sampai ujung timur Indonesia, Merauke, dengan latar belakang merah putih. Jawabannya selalu sudah jelas dalam keinginan kita masing-masing, agar kita semua suatu saat menjadi Menteri Republik Indonesia dengan bakat kuat, minat hebat,
yang menggelora dahsyat untuk Indonesia yang hebat, selama-lamanya dahsyat. Kami doakan kita semua mampu mewujudkan cita-cita untuk Indonesia, karena para pemudi-pemuda Indonesia lah yang suatu saat nanti mewarnai Republik Indonesia ini dengan apa? Dengan merah putih, dengan merah putih, merah putih, merah putih, dan merah putih. Percayalah, kamu mampu dan bisa. Kami doakan kita semua mampu mewujudkan cita-cita mulia kita untuk Indonesia. Setelah ini, jangan lupa kerjakanlah latihannya dengan sungguh-sungguh yang berasal dari hati yang paling dalam. Jadi ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh untuk kita semua. Salam merdeka. Sampai jumpa lagi.